Selamat pagi, perkenalkan saya Dr. Junia Stridamayanti, mahasiswa S2 Program Studi Manajemen Universitas Anggabuana, akan mempresentasikan studi kasus penting mengenai fraud, konflik kepentingan, dan budaya organisasi di PT Medika Nusantara. Kita akan menganalisis kasus ini menggunakan berbagai kerangka teori untuk memahami akar masalah dan solusinya. Agenda kita meliputi ringkasan kasus, identifikasi masalah etika, analisis teori seperti fraud triangle dan fraud diamond, analisis stakeholder dan risiko, akar penyebab dan strategi pencegahan, serta roadmap implementasi tata kelola. Audit internal PT Medika Nusantara mengungkap pola pelanggaran sistemik. 1. Komisi kepada pejabat rumah sakit. Kickback untuk penunjukan pemasok. 2. Tender direkayasa. Proses lelang diatur sebelumnya. 3. Harga naik hingga 40%. Alat kesehatan dijual jauh di atas harga wajar. 4. Markup biaya pelatihan. Penggelembungan biaya untuk menyamarkan dana. 5. Laporan audit disembunyikan demi menjaga citra perusahaan. 6. Diungkap oleh whistleblower, bukan oleh mekanisme pengawasan internal. Ini menunjukkan masalah fraud yang kompleks dan sistemik. Pernyataan Direktur Utama. Praktik tersebut merupakan kebiasaan bisnis yang sudah berlangsung lama. Ini adalah bentuk rasionalisasi klasik dalam fraud triangle, mencerminkan lemahnya komitmen pimpinan terhadap etika dan berpotensi menyuburkan budaya koruptif. Fraud Triangle oleh Cressy mengidentifikasi 3 pendorong fraud. 1. Pressure, tekanan mempertahankan status dan margin keuntungan. 2. Opportunity, lemahnya pengendalian internal pada tender dan pengadaan. 3. Rationalization, pembenaran pelanggaran sebagai kebiasaan bisnis lama oleh pimpinan. Ketiga elemen ini menciptakan lingkungan kondusif bagi kecurangan. Fraud Diamond menambahkan elemen keempat, capability. Selain tekanan, kesempatan, dan rasionalisasi, pelaku juga memiliki kemampuan untuk mengeksploitasi sistem. Dalam kasus ini, otoritas manajemen dan pejabat rumah sakit atas keputusan tender dan anggaran memberikan mereka kemampuan tersebut. Corporate Governance, prinsip tarif, transparency, accountability, responsibility, independence, fairness dilanggar, terlihat dari penyembunyian laporan audit dan tender tidak fair. Business ethics, pelanggaran etika deontologis, utilitarian, dan virtu ethics oleh kepemimpinan. Whistleblowing system, kasus terungkap oleh whistleblower eksternal, menandakan sistem internal tidak berfungsi atau tidak dipercaya. ISO 37001 ABMS. Sistem manajemen anti-suap ini absen, menunjukkan tidak adanya komitmen pencegahan suap sistematis. ESG, Governance Pillar. Kegagalan tata kelola berdampak pada pilar sosial, merusak citra dan akses pendanaan. Compliance Management, fungsi kepatuhan tidak efektif, memungkinkan fraud berlangsung tanpa konsekuensi. Dampak fraud meluas ke berbagai pihak, pemerintah, regulator, kerugian keuangan negara, rumah sakit dan pasien, beban biaya naik, kualitas layanan turun, investor, pemegang saham, risiko hukum, penurunan valuasi, karyawan, krisis kepercayaan, tekanan psikologis, whistleblower, butuh perlindungan, masyarakat umum, kehilangan kepercayaan pada pengadaan kesehatan. Risiko bisnis yang serius meliputi sanksi hukum, pidana korporasi, tinggi, sangat tinggi, kritis, blacklist pengadaan pemerintah, tinggi, kritis. Kerugian reputasi jangka panjang, tinggi, kritis. Risiko-risiko ini mengancam keberlanjutan perusahaan.
Akar penyebab utama. 1. Tone at the top, lemah. Pimpinan menormalisasi penyimpangan. 2. Tidak ada sistem manajemen anti-suap formal. 3. Pengendalian internal lemah pada siklus procure to pay. 4. Independensi audit internal dan komite audit rendah. 5. Whistleblowing sistem internal tidak berfungsi, tidak dipercaya. 6. Budaya organisasi permisif terhadap pelanggaran etika. Strategi pencegahan meliputi kebijakan anti-suap dan anti-gratifikasi tertulis, segregation of duties pada tender, harga dan pembayaran, due diligence terhadap mitra, keterlibatan auditor eksternal independen, sistem deteksi dini berbasis data analytics. Kerangka KOSO untuk pengendalian internal. 1. Control environment. Kode etik, deklarasi konflik kepentingan, tone at the top berintegritas. 2. Risk assessment. Pemetaan risiko fraud. 3. Control activities. Otorisasi berjenjang, dual control, audit vendor. 4. Information dan communication. Temuan audit langsung ke komite audit. 5. Monitoring activities, audit internal independen, dan tindak lanjut wajib. Pilar program budaya etika. 1. Kode etik mengikat bagi seluruh jajaran. 2. Pelatihan anti korupsi rutin. 3. Whistleblowing diperkuat. Independen, rahasia, non-retaliasi. 4. Insentif dan sanksi jelas. 5. Etika leadership dari direksi. Roadmap implementasi 0-3 bulan. Stabilisasi dan investigasi 3-6 bulan. Perancangan kebijakan 6-12 bulan. Sertifikasi dan sistem ISO 37001 12-18 bulan. Penguatan budaya 18-24 bulan, sertifikasi dan ESG 24 bulan plus, monitoring berkelanjutan. Jadi kesimpulannya, integritas adalah praktik, bukan retorika. Fraud di PT Medika Nusantara adalah hasil kegagalan kepemimpinan dan sistem tata kelola. Perbaikan memerlukan pendekatan komprehensif. Pemuatan SPI, ISO 37001, integrasi ESG, fungsi compliant independen, dan budaya etika yang otentik. Keberhasilan reformasi bergantung pada konsistensi kepemimpinan menegakkan integritas. Demikian presentasi dari saya, semoga bermanfaat.